like I'm floating through. Hari ini saya akan trade di gold. Jika kita melihat di time frame H1, sekarang trennya sedang bullish ya teman-teman ya. Oke, ditandai dengan ada hammer ya teman-teman ya. Ada hammer, kemudian ada candlestick, three shoulder ya, tiga atau lebih tiga candle hijau ya. Nah kemudian selain itu sebenarnya di sini ada ini ya. Kalau kita melihat di time frame yang lebih rendah, di sini kemungkinan ada zona SND dan terjadi rejection ya. Akhirnya karena ada zona SND, dia harga tertahan dan akhirnya menuju ke atas dengan dikonfirmasi adanya hammer dan three shoulder pattern ya, tiga candlestick hijau lebih. Yang sekarang jika kita melihat harga sudah break dan seperti ini, kemudian mantul, kemudian break ke bawah, tertahan oleh zona, kemudian mantul ke atas, tidak langsung break ke bawah dulu, akhirnya break ke atas. Sebelum break melanjutkan ke atas, dia rejection dulu baru ke atas, kayak gitu ya. Jadi maka dari itu kita melihat di M15 ya. Nah di sini ada zona SND yang sudah saya tandai ya dengan warna abu-abu ini. Sekarang sedang rejection. Nah kita bisa melakukan instant buy ya di dalam kotak warna abu-abu ini. Sekarang saya sudah memiliki beberapa posisi instant buy. Kemudian kita bisa ini ya teman-teman ya, kita bisa mengukur sejauh mana pergerakan dengan Fibonacci ya. Di sini saya anggap yang candle hijau ini ya, nih candle yang di angka 100 ini yang break ya, hammer ini ya. Nah kemudian kita bisa melihat kemungkinan harga selanjutnya akan ke sini ya, dimana sama level dengan zona SND yang di sini. Ingat, ekor di time frame yang lebih besar itu sama dengan zona di time frame yang lebih kecil. Nah ini TP pertama, kemudian TP selanjutnya di sini. Kalau kita melihat di time frame yang lebih rendah di 423, nah sama level ya, sama level dengan yang di sini. Oke, untuk SL seperti biasa 20 hingga 30 pips ya di bawah zone ya. Oke, itu saja, semoga sesuai dengan prediksi ya. 1 hour later. Udah floating profit sekitar ini posisi kita yang pertama, yang ini ya. Posisi pertama kita, bentar, posisi pertama kita adalah yang di sini ya teman-teman ya. Nah, yang di sini. Kemudian sebelumnya sebenarnya sih ini sudah ini ya, sudah floating profit. Nah ini sudah floating profit ke sini sekitar 70 pips ya, sekitar 70 pips. Kemudian turun lagi ke bawah, tetapi saya hold ya teman-teman ya. Ketika masuk zona saya tambah beberapa posisi, kemudian ke bawah lagi saya tambah posisi lagi. Nah alasannya kenapa saya tambah posisi, oke ya. Pertama sebenarnya SL nya di sini ya, tetapi tidak saya jadi cut loss manual. Jadi saya melihat harga hanya retest aja ya, nyoba harga di sini tetapi tidak bisa menembus ya, seperti itu. Nah selain itu, jika melihat di time frame yang besar, jika menggunakan trend line ya, trend line yang ini ya, jika menggunakan trend line yang ini, saya melihat ketika menggunakan garis trend line tersebut dan dipadukan dengan zona SND ya, lihat ini ada trend line, kemudian ada zona SND. Nah dan harga tidak bisa menembus ke bawah sini. Nah jadi ini menguatkan saya untuk hold posisi ya teman-teman ya. Sebelumnya minus hampir sekitar 40 pips ya, dan sekarang jika kita menghitung dengan posisi yang pertama
itu 140 pips, kemudian posisi yang paling bawah sekitar 160 pips ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, itu saja. Selain itu teman-teman, ketika harga balik ke bawah, ya, biasanya market itu akan membuat pergerakan seperti ini ya, naik turun, naik turun, naik turun, dan seterusnya seperti itu ya. Harga itu seperti membentuk falling wedge ya, jadi dia turun ya, posisi bullish, kemudian naik turun, naik turun, kemudian akhirnya ke atas seperti itu ya, membentuk falling wedge ya. Makanya itu alasan saya nge-hold ya teman-teman ya. Itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya.